Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan ilmi dimanapun berada. Kita edukasi lagi sekarang mengenai madu mengkristal. Nah, ini adalah madu dari lebah apis dorsata, ya. Sebelumnya sudah diperkirakan bahwa ini adalah waktu mencairnya ini adalah madu dari nektar karet, dominan nektar karet. Dan sekarang baru 1 bulan sudah mengkristal, masih dengan sarangnya, ya. Masih dengan sarangnya dia mengkristal. Keras, tuh. Ya, mengkristal. Oh, masih dengan sarangnya dia mengkristal. Oh, ya, teksturnya granul. Ya, granul. Ya, granul dan kasar. Ya, tekstur pengkristalannya granul dan kasar. Tekstur pengkristalannya granul dan kasar. Ini adalah madu apis dorsata, ya, madu apis dorsata dari nektar karet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saya Ren Patrick. Saya ingin membuktikan bahwasannya madu yang asli itu juga tembus di tisu, karena banyak beredar mitos yang menyebutkan bahwa madu yang asli itu tidak tembus tisu, padahal itu tergantung dari kadar air madu tersebut. Ini saya sudah bawa tisu. Ini sudah bawa tisu. Sorry, ini agak susah. Begini aja. Kita lihat ini madunya. Kita tembus apa enggak nih? Ini madu yang masih dari batang, ya. Kita di lokasi. Kita tengok tuh. Tisunya basah tembus sampai bawah. Jadi mengetes keaslian madu dengan tisu itu adalah hoak, 100% hoak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Dwi Arel, podcast Cao Ekam. Kali ini ada di segmen bisnis. Kita akan ngobrol dengan salah satu owner madu yang ada di Lampung, Algozi. Oke, kita langsung aja ngobrol sama ownernya ya, gitu, dengan Bang Yendra Aprianto. Ya. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat gitu. Di masa-masa pandemi ini kira-kira bermasalah nggak dengan pemasaran atau apa untuk madu? Alhamdulillah kalau madu malah tambah lancar kalau di masa pandemi ini. Apalagi saya kan memberikan pelayanan kirim langsung ke rumah konsumennya gitu. Online ya, Iya. langsung COD gitu ya, bisa. Jadi konsumen nggak perlu keluar rumah lagi kalau takut untuk dengan pandemi ini. Saya antri langsung ke rumahnya gitu. Keren banget itu kalau kayak. Oke. Kalau boleh tahu, Bang, awal mulanya terinspirasi untuk usaha madunya apa, Bang? Awalnya saya sering konsumsi madu. Habis itu saya mencoba jualan madu yang sering saya konsumsi. Itu alhamdulillah dulu itu awal-awal saya untung 2 hari 1 juta Keren juga. madu. Tapi ternyata yang saya jual Kenapa? nggak murni setelah saya tanya-tanya orang. Oh, nggak sesuai ya, nggak Iya. sesuai. Jadi kita kalau jualan itu maksud kita untuk halnya udah menggebu-gebu nih ya, yang bagus-bagusin, nggak taunya nggak sesuai. Nggak sesuai setelah Sering saya dapat tanya. komplain nggak kira-kira itu, Bang? Kalau yang itu kan skalanya udah nasional mereknya. Tapi setelah saya tanya sama pakar-pakarnya, ya katanya itu nggak bagus lah. Ya masa saya kasih madu yang bagus nggak bagus untuk keluarga saya gitu. Benar. Sama saya konsumsi pribadi juga. Makanya cari petani, akhirnya dapatlah petani yang bisa terpercaya gitu untuk menjadi supply madu kita. Itu ada tes-tes tertentu nggak waktu awalnya mau usaha gitu, kira-kira apa yang selain nanya nih ya, Bang ya, gitu, tesnya gimana tuh biar tahu asli? Kalau awal masih cuman sekadar ini kepercayaan. Dan banyak juga selipnya. Saya pernah selip satu jerigen besar itu madu palsu. Masih ada di rumah, nggak berani dijual itu. Itu yang dibilang palsu itu gimana? Dicampurkah sama gula atau gimana? Nggak tahu itu, banyak soalnya modelnya. Ada yang campuran, dia madu beberapa persen dicampur dengan yang lain-lain. Ada juga memang yang sintetis. Buat Nggak ada madu sama sekali gitu. Itu ketahuannya gimana tuh awalnya?
kita ada tim ini, kecap lidahnya. Kecap lidah profesionalnya. Jadi kalau udah melalui proses dia udah oke, baru kita lanjut lah ya beli. Lebah apa nih? Itu lebah apis dorsata. Ini apis dorsata ini. Apis dorsata. 2 ini baru karena kemarin sempat paceklik lebah apis dorsata itu. Aku nggak pernah tahu nih ya lebah apis dorsata itu gimana. Itu lebah yang diternak atau lebah liar? Apis dorsata itu lebah raksasa yang besar. Oh, tawon das kalau kata kamu. Oh, Iya, dan sampai sekarang belum ada yang bisa tawon ternak. das kan. Sampai sekarang belum ada yang bisa ternaknya itu. Tapi Liar ya, jadi iya, liar. iya. Oh, keren. Masih dicoba tapi itu. Kalau 2 ini apis mellifera. Oh, apis mellifera. Apis mellifera itu bisa diternak. Oh, diternak. Yang kecil-kecil itu ya? Bukan. Bukan, itu kelanceng. Oh, kelanceng. Oke. Itu nggak ada sengatan kalau yang kelanceng. Bedaannya nih, yang liar sama yang diternak itu gimana? Cuman perbedaan ini aja sih, lebahnya aja. Kalau kualitas sama. Lebahnya itu selain diternak kan ngambil langsung nih ya di hutan. Itu dari mana, Bang? Kita ada ngambil dari hutan Jambi, ada juga dari ini Sumatera Selatan. Untuk Jauh sementara juga masih ya. 2 itu. Belum ada yang di Lampung. Belum ada. Kalau yang ternaknya di mana? Sama masih di Jambi juga. Masih di Jambi juga. Kesulitan Abang nih selama usaha madu selain dari dibohongin itu ya? Apa tuh? Karena kan ngambilnya dari Jambi nih Iya. gitu. Apa aja tuh Bang kira-kira? Kalau untuk yang apis dorsata kesulitannya ya kadang panen. Kadang ada gagal panen. Masih seperti itu. Karena liar ya gitu. Iya, ya? karena liar. Karena pemanjat udah naik ternyata kosong sarangnya gitu. Gitu. Kalau yang mellifera belum ada kendala soalnya ada terus dia. Di pemasaran? Di pemasaran Enggak. apa ya, belum ya. Belum. Masih lancar-lancar. Produksi nih, ini dilihat-lihat keren nih ya Iya. botolnya. Untuk produksi nih Bang, labelnya dan segala macamnya terinspirasi dari apa nih? Kayak botol bir ya? Iya betul. Saya nanya sama reseller saya juga. Keren tapi Bang gitu ya kan? Saya nanya sama reseller saya pesannya gitu juga. Kok kayak wine ya? Kayak wine. Tapi ini malah lebih Ada stempelnya guys di atas. lebih ini dia apa? Lebih safety. Karena kalau masih yang begini-begini ini kadang rembes kalau kita giniin. Benar. Kalau ini lebih aman. Aman. Kalau mau kirim-kirim se Indonesia aman juga. Tuh. Seluruh Indonesia ya Iya. bisa. Perizinan gimana Perizinan baru kemasan ini. kemasannya? Haki ya? Haki atau PIRT atau? Belum, baru PRT. PIRT lumayan Haki dan halal menyusul insya Allah. menyusul ya gitu. Harus itu gitu. Jadi biar nggak diiniin sama orangnya. Iya betul. Jadi lupa. Ini tadi yang selip nama ya, Al Ghazali. Jadi ini namanya ngambil nama dari mana nih Bang? Al-Ghazi Al-Ghazi itu kan ini. tadi pertama saya udah cerita ya. Kalau saya itu pernah ditipu. Al-Ghazi ini jadi Ghazi ini sepertinya petarung. Oh, petarung. Oh, artinya Ya. petarung. Benar. Kalau mau dilihat logonya juga ya Uh. petarung banget nih ya. Oh iya benar. Ada ininya Keren. tongkatnya. Ya ini Oh. saya ini bertarung dengan madu-madu yang nakal tadi. Madu-madu yang nakal. Ini Madu-madu kayaknya- yang nakal dan mitos-mitos yang menyesatkan. Nih soal madu ada beberapa nih ya yang aku tahu nih Bang. Katanya kalau madu ditaruh di kulkas kalau asli dia nggak beku. Tapi kalau misalnya nggak asli dia beku. Gimana tuh? Mitos. Oh, itu mitos. Mitos banget karena kalau dilihat di Instagram saya ya, saya pernah nge-share itu ada yang masih di sarang, itu udah beku tanpa di kulkas. Gitu Biasanya itu dari nektar karet. Rata-rata kayak gitu kalau nektar karet cepat bekunya dia. Jadi bergantung dari nektarnya ya, Ya. sebenarnya ya. Dan juga kadar airnya juga pengaruh. Kalau misal kadar airnya tinggi, kalau di kulkas kemungkinan bisa beku. Campuran ya. Campuran. Gitu. Terus kalau yang dimasukin ke dalam air tuh katanya mitos nggak itu? Itu Dites dengan cara begitu. tergantung kadar air juga. Kalau dia yang kental ya pasti langsung masuk. Kalau dia kadar airnya tinggi, encer bisa aja pecah. Tapi itu belum tentu apa ya? Madu gitu apa gimana itu?
Madu sih ya, cuma dicampur gitu ya. Kadar campuran atau Bukan, kalau nggak kadar asli? air itu bisa memang bawaan. Oh, bawaan juga. Bawaan juga kadar air. Kalau musim hujan ya air tinggi. Dan kalau kadar air tinggi biasanya dia gas juga tinggi. Kalau kadar air Rendah. tinggi ya Oh. kadar air tinggi gas tinggi juga. Gitu. Mitos-mitos yang lain tuh bang, kira-kira apa lagi tuh yang katanya nggak benar? Mitos itu kalau pernah dengar itu kalau madu ditaruh air digoyang-goyang dia akan nggak bentuk heksagon, Hexagon. akan ada segi-segi enamnya. Nah ternyata saya tes di ini apa sabun cuci yang kental itu, saya goyang-goyang sama gitu juga dia ada juga. Aduh. Mungkin kalau di yang lain sama juga ada juga mungkin. Gitu ya. Aduh, speechless saya kalau ngomong kayak gitu. Oke deh. Next yang lain bang. Iya. Takut salah guys, takut nanti ini. Oke bang yang lain. Sama apa tisu ya itu kadar air juga. Nyerap gitu ya? Uh-uh. Oh gitu. Kalau kadar air tinggi dia bisa rembes. Ada di video saya juga itu. Kalau mau ditampilin bisa. Boleh. Nanti Pas ya. baru panen sengaja dibawa tisu untuk tes. Mm-mm. Masih disaran tuh diperes sama dia. Diperas. Habis itu dilihat rembes. Padahal kan memang murni juga madunya. Jadi itu. Itu mitos-mitos itu. Sebenarnya intinya kali kalau madu ini tergantung dari alamnya ya, dari penghasil madunya kali ya. Iya dari Kayak nektarnya gitu juga ya. berpengaruh Iya. dia. Jadi yang harus diiniin apa nih bang? Kayak misalnya yang nggak asli itu kan banyak juga sih. Yang Aha. abang tadi bilang nih sintetis gitu, itu gimana tuh maksudnya? Untuk sekarang baru 2 kemungkinan cara ininya akuratnya ya. Yang pertama kecap lidah profesional. Itu dia kalau cium atau cicip aja udah tahu. Tapi Biasa- untuk orang biasa gimana nih? Untuk orang biasa melalui yang ini apa uji lab. Repot juga ya. Iya uji lab itu mahal banget masalahnya. Iya. Dan Saya juga- mau ngomong maksud saya itu. Dan juga nggak setiap panen kalau kita mau uji lab itu bisa. Kalau kita uji lab sekali nih, saya uji lab madian ini, kemungkinan panen yang kedua nggak sama. Nah ini saya kepo. Ini kan warnanya hitam nih. Iya. Soal madu hitam ya guys. Mau tahu nih. Katanya pahit ya bang? Enggak, ini manis. Kalau katanya madu hitam pahit, belum pernah ada yang nemu. Petani seluruh Indonesia belum nemu. Jadi kalau yang saya pernah minum itu pahit gimana bang? Wallahu alam nggak tahu saya. Saya salah guys. Dan kalau misalnya ada yang berani nih, kalau ada yang nonton berani dia punya hitam pahit, dia bilang murni, nanti teman-teman saya berani lah panen bareng kalau dia mau. Oh gitu. Salah ya ternyata ya. Jadi warnanya hitam itu nggak pahit ya, sama-sama manis ya, Iya. berarti ya. Cuman beda rasa mungkin ya, kekentalan rasa Ya, atau apa? kekentalan beda, tingkat keasamannya juga beda. Memang ada yang pahit. Kalau kata kawan-kawan tuh rumusnya, kalau hitam nggak mungkin pahit. Kalau pahit nggak mungkin hitam. Ada juga yang pahit tapi nggak hitam. Mungkin kuning dia. Kuning. Yang menghasilkan pahit enggaknya itu lebahnya atau nektarnya? Nektarnya. Oh. Kalau lebah sama aja dia. Kalau ini dari nektar apa madu ini? Nektar akasia mangium. Siap. Kalau yang hitam Tadi itu saya akasia. nyicip yang agak asem-asem itu sama? Itu akasia crassicarpa. Sama, beda pohonnya. Beda pohon ya. Kayaknya ini deh ya tadi ya. Bukan? Bukan. Iya, itu yang mangium. Mangium. Agak Tapi asem. ini yang dorsata. Ini yang dorsata. Gasnya tinggi dia. Gitu. Ini yang madu hitamnya ya. Hutan Sumatera. Ya, ini yang lagi banyak favorit sekarang yang hitam. Ya, yang hitam. Satu keunggulannya bang, madu lupa terus Algozi. Ingatnya Al-Ghazali. Ingat yang ganteng-ganteng aja guys saya. Berarti mereknya belum tertanam di mindset. Oh iya belum. Ingatnya yang ganteng, saya nggak inget ini mereknya. Jadi Algozi ini salah satu aja. Madu kan banyak nih, gitu kan, gitu. Kalau mau nanya masa kadaluarsanya seumur hidup udah Seumur tahu, hidup, iya. gitu. Apanya kelebihannya bang? Kelebihannya apa ya? Sama sih kalau misalnya dia sama-sama murni sama. Sama menjaga daya tahan tubuh Iya. ya guys. Asal dia murni, insya Allah sama khasiatnya. Paling ya kemasan aja kita agak menarik. Ada satu yang dari bawah kita yang kemasan heksa, itu ada pakai kain di atasnya, itu lebih menarik lagi.
Cuma kita lagi habis kosong ininya, stok tempatnya kosong. Dan ini juga 10% keuntungan didonasikan ke Rumah Quran Al Faruq. Alhamdulillah. Kenapa saya milih Rumah Quran Al Faruq? Karena di sana itu ada kegiatan, iya ada kegiatan mengajar TPA anak-anak. Habis itu tahsin ibu-ibu, tahsin bapak-bapak, dan semuanya gratis. Habis itu gurunya dibayar profesional, makanya dana-dananya dari infak-infak semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Bang. Kalau boleh tadi aku baca sedikit ya di IG gitu. Katanya minum madu ini kalau pagi-pagi minum madu ini bisa gitu maksudnya. Iya sangat bagus malah. Enggak berpengaruh ke lambung kah? Enggak ada Atau berpengaruh. gimana? Asam lambung naik atau gimana? Enggak. Saya punya asam lambung. Oh gitu. Saya pernah hampir mau pingsan 2010. Tapi saya minum ini perut kosong aman, nggak masalah. Malah bagus, dia melapisi enzim-enzimnya, melapisi saluran-saluran sama ini pencernaan. Karena kalau perut penuh itu dia udah terisi makanan duluan, nggak gitu. dilapisi lambungnya. Jadi sebenarnya minum madu itu bagusnya kalau perut kosong ya, malah ya, lebih gitu bagus perut pagi-pagi kosong, gitu pagi-pagi. ya. Bangun tidur langsung minum madu. Untuk pemasaran nih Bang, adakah medsosnya? Medsosnya Instagram ya. Instagram @algozi_inc. Iya. Terus kalau untuk Facebooknya Bang? Facebooknya Madu Hutan Algozi Lampung. Untuk WA? WA 0895 6215 27191. Terus kalau rumah produksinya Bang? Rumah produksi ada di Panjang. Panjang. Di depan Pelabuhan Feri. Alamatnya bisa? Jalan Soekarno-Hatta, nomor 27, Serengseng, Panjang, Bandar Lampung. Terus kalau selain di rumah produksi dan via online, adakah di gerai-gerai yang bisa ditemuin ini madu-madu ini? Ada di rumah makan Alas Cobek ada. Habis itu di bubur ayam ada, bubur ayam Al Faruq di SMK 4 ada. Terus? Baru 2 itu. Oh, baru 2 itu. Ini untuk harga nih ya Bang. Kalau yang ukuran ini berapa ini? 330 gram. Ini ya. Berapa ini Bang? Itu harganya 75.000. 75.000. Ini untuk konsumen atau reseller? Konsumen. Konsumen. Reseller beda lagi. Beda lagi ya. Gitu. Kalau ini Itu 100.000. 480 gram. Ya, harga 100.000. 100.000. Ini semua jenis sama? Tergantung ini sama semua. Oh, gitu. Disamain. Tergantung beratnya ya. Heeh. Kalau yang ini berapa Ini spesial, nggak ada kemas, nggak ada ukuran. Nggak ada guys. Karena ini biasanya kalau saya kemas, dia tumpah. Oh gitu. Gasnya tinggi. Oh, gitu. Jadi kan atasnya ngerucut kecil bener tuh. Jadi saya masih baru selehernya tuh udah tumpah. Jadi saya nunggu ini dulu. Nunggu dia slow dulu, gasnya baru timbul lagi, dimasukin lagi. Jadi kalau ini ngomong aja ukuran big size. Botol. Oh salah guys. Oke, botol, ukuran botol ya. Ini berapa Bang? Itu 125.000. 125.000. Untuk reseller beda ya. Iya, dan semuanya gratis antar. Tuh. Seluruh Bisa Bandar Lampung. COD untuk di Bandar Lampung. Kalau di Irian Jaya jangan minta COD guys. Iya, paketin aja ya. Paketin aja guys, ya kan? Gitu. Oke Bang, kalau mau promosi silahkan. Selain dari harga, ada promo kah bulan ini? Beli 1 dapat 2. Oh enggak ya? Dari setiap penjualan tadi ya, ada 10% atau apa mau dipromoin? Iya. Untuk sahabat Cawo Ekam, kalau untuk mau membeli madu Algozi bisa langsung DM ke Instagram algozi_inc atau ke WhatsApp yang tadi. Yang terakhir nih Bang Yendra, kayaknya bisa survive ya di masa pandemi kita yang luar biasa ini. Untuk sahabat Cawo Ekam yang di luar sana, UMKM yang sekarang lagi up and down gitu keadaannya, kira-kira apa nih motivasinya? Ya tetap semangat untuk pelaku UMKM di luar sana, karena di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu udah dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kalau masih susah juga, ya bisa gabung dengan reseller, menjadi reseller madu Algozi. Oke. Terima
Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Semoga usahanya sukses dan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beralamin. Oke. Sekian dulu podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.